kamu di sini? Kok ada kamu juga di sini? Kok ada kamera? Hai semuanya. Ada yang tahu nggak kenapa kami ada di sini? Jadi, kami di sini ingin menjelaskan tentang Perang Padri. Selamat menyaksikan. Perang Padri atau yang biasa kita kenal sebagai Perang Minangkabau adalah perang yang terjadi pada tahun 1803 sampai 1837. Perang ini adalah perang antara kaum Padri dan kaum adat. Kaum Padri adalah umat Islam yang ingin menjalani syariat Islam di Minangkabau, Sumatera Barat. Sedangkan kaum adat adalah para bangsawan dan para pemimpin-pemimpin adat di sana. Penyebab terjadinya Perang Padri. Pada awalnya, penyebab terjadinya Perang Padri karena perbedaan prinsip-prinsip Islam antara kaum adat dan kaum Padri. Kemudian, kaum Padri atau kaum ulama ingin mengubah kebiasaan-kebiasaan buruk para masyarakat kaum adat. Awalnya pada tahun 1803, tiga haji dari Mekah kembali ke Indonesia, yaitu Haji Miskin, yang kedua Haji Pie Bang, dan yang terakhir adalah Haji Sumanik. Mereka ingin mengubah syarat-syarat Islam menjadi lebih baik lagi di Indonesia. Konon, kebiasaan-kebiasaan buruk yang dilakukan oleh kaum adat adalah mereka suka bermain judi, minum minuman, merokok, sabung ayam, dan juga menggunakan sistem matriarkat sebagai pembagian warisan. Oleh karena itu, kaum Padri yang dipelopori oleh tiga haji yang baru pulang dari Mekah melakukan pembaruan gerakan Islam. Kaum Padri sudah berusaha untuk berunding dengan kaum adat, namun tidak ada hasil. Kaum adat telah berjanji untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk, namun mereka tetap melakukannya. Dari situ, kaum Padri marah dan terjadilah perang saudara pada tahun 1803 oleh kaum Padri dan kaum adat. Kaum adat meminta bantuan oleh Belanda. Namun, menjadi perang kolonial karena kaum adat melihat bahwa Belanda bukannya mau membantu kaum adat, tetapi mereka malah ingin menguasai wilayah Minangkabau. Kronologi Perang Padri. Perang Padri berawal dari gerakan pembaruan Islam oleh kaum Padri di Minangkabau sekitar tahun 1803 yang menentang kebiasaan adat seperti judi dan sabung ayam. Pertentangan dengan kaum adat makin memanas hingga 1821 ketika kaum adat meminta bantuan Belanda melalui perjanjian pada tanggal 10 Februari 1821. Sejak itu perang berubah menjadi kaum Padri melawan Belanda yang dibantu kaum adat. Pada tahun 1821 hingga 1825, Belanda menyerang benteng-benteng Padri. Lalu terjadi masa tenang sementara karena Belanda sibuk menghadapi perang di Ponorogo 1825 sampai 1830. Setelah itu, perang kembali memuncak sekitar tahun 1830 hingga 1833 di mana kaum Padri sempat unggul, namun Belanda bangkit dengan strategi pengepungan pada tahun 1834 hingga 1837. Akhirnya pada tahun 1837 Banteng Boncol jatuh. Tuanku Imam Boncol ditangkap dan diasingkan, memandai berakhirnya Perang Padri. Dari konflik inilah kesepakatan antara adat dan agama dengan semboyan adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah. Pengaruh besar Perang Padri bagi bangsa Indonesia yang pertama, meningkatkan semangat perlawanan bangsa Indonesia. Perang Padri menjadi salah satu perlawanan terbesar di Sumatera Barat, menunjukkan kalau bangsa Indonesia tidak tinggal diam saja ketika melawan penjajah. Yang kedua, menyatukan agama dan adat. Awal terjadinya Perang Padri karena konflik antara kaum Padri dan kaum adat. Tapi akhirnya mereka sadar musuh bersama adalah Belanda. Persatuan menjadi teladan bahwa perbedaan harus dikesampingkan demi kemerdekaan. Kemudian yang ketiga adalah membuktikan bahwa Indonesia dapat melemahkan Belanda. Karena peperangan yang sangat panjang, Belanda mengalami kekurangan biaya dan juga tenaga, sehingga membuktikan bahwa Indonesia itu dapat melemahkan Belanda. Yang keempat adalah menjadi contoh perang gerilya. Perang Padri adalah perang pertama yang menggunakan perang gerilya di Indonesia, sehingga menjadi contoh bagi bagi wilayah-wilayah lain yang mengalami perang. Sekian dari kami. Terima kasih.